Ya, dikecilkan. Lukas pasal 5 ayat yang pertama. Saya minta Anda tetap konsen supaya Anda ngerti pesan ini. Sampai percaya Anda mau mengalami jaminan Tuhan akan Anda. Ya, saya minta Anda baca firman ini dan Anda mengerti clue-nya per clue. Silakan duduk ada. Belakang ke depan. Di samping Bu Santi bisa, situ bisa. Oke. Pada suatu kali saya minta Anda tetap catat saudara, karena Anda perlu ngerti supaya Anda bisa praktekkan jadi pelaku lebih baik. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau, ada namanya Genesaret. Sedang orang banyak, perhatikan saudara, clue pertama, ciri orang supaya mengalami breakthrough atau jaminan Tuhan dari tengah kekeringan dapat jawaban atau dapat kelimpahan yang ajaib. Ya, saya nggak mau perhatikan saya ke depan dulu, dengar baik-baik. Siapa yang percaya Anda diberkati, angkat tangan. Oleh firman Tuhan diberkati, angkat tangan dulu. Percaya tangan, amin. Sebelum saya ngomong ini, supaya Anda ngerti dulu, jaga di depan. Siapa yang percaya Anda nabur nuai 100 kali lipat ganda? Itu firman. Saya ulangi ya, nabur 5. Kok hilang suaranya? Nabur 5 berapa? 100 kali lipat ganda. Jangan mengucap 1000. Jangan. 100 kali lipat ganda. Siapa yang percaya katakan amin? Naburan kemana? Anda jangan curiga lihat muka saya. Tak tahu bergerak saudara. Kita ini mulai dengan iman. Pesawat tiket pulang pergi pun uang saya sendiri. Itu sudah, nggak usah panik saudara. Itu memang sudah latihan dari sebelum Mayer sampai sekarang. Nah, perhatikan saya baik-baik. Jadi perhatikan dulu supaya Anda paham. Karena ini saya harus luruskan supaya Anda ngerti. Saudara, kalau Anda nabur, perhatikan saya. Kalau Anda nabur, ini gini saudara. Mana yang digerakkan Tuhan? Nah, dengar baik-baik. Nabur sama benih itu beda. Ini yang orang kadang-kadang kurang mengerti. Lihat saya, nabur itu benih, sorry. Perpuluhan, maaf, saya ulangi. Perpuluhan sama benih beda. Kalau perpuluhan itu hak wajib Tuhan. Setuju angkat tangan. Contoh, Anda diberkati 1 juta, perpuluhan berapa? Kurang keras gak ngomong? 100.000. Pasti nuai gak? Kok gak yakin? Pasti nuai gak? Amin? Pasti nuai. Saya percaya Anda Tuhan pasti ngerti. Nuai. Nah, sekarang benih. Saya ajari. 1 juta dikurangi 100.000 sisa berapa? 9. Terus tak ajari hitung-hitungan. Anda pasti ngitung dengan cepat sekali. Makan siomay dengan cepat Anda bisa hitung. Sisa 900. Lalu waktu Anda doa, Tuhan ngomong begini. 900 itu terlalu banyak buat kamu saat ini. Tabur dong 300 Bang. Sisa berapa? Sisa berapa? Nah, saya kasih tahu kuncinya. Oleh karena firman, ingat ya, oleh karena firman, 300 kamu tabur plus nuai kan? Saudara punya nuai katakan. Nuai berapa? 300 kali 100 berapa? 30 juta. 300 kali 100 loh. 30 juta. Oh, jawab benar. Berapa? 30 juta. Kalau Anda 3 juta, sisakan saya loh, gitu ya. Berarti berapa? 30 juta. Oke. Tenang dulu, santai dulu. 30 juta. Tak ajari ada makmur oleh karena Tuhan. 30 juta, perpuluhan berapa? Jawab. 3. Sisa berapa? 27 juta. 27. Ya. Ini orang TSA ganti nama Impact, rumah si TSA. Perhatikan baik-baik. Sisa 27 juta. Right? Sekarang Tuhan ngomong, 27 juta kebanyakan kamu. Tabur dong 10 juta makanya. Sisa berapa? 17 juta. Oleh karena firman kamu tabur 10 juta kali 100. Nuai berapa? Saya ulangi ya. 10 juta kali 100. 1 M. 1 miliar. Saya tanya, per bulan 1 miliar berapa? Ngomong kurang kencang. 100 juta. Belum pingsan ngasih segitu? Belum. Belum pingsan? Sisa berapa? 900 juta. Pingsan juta ya ngajari. 900 juta. Lalu Tuhan ngomong, masih kebanyakan 900. Tuhan waktu doa lagi, tabur dong 200 juta. Kemana Tuhan?
nggak tahu ke saya, haleluya. Mamanya, tabur dong ke panti asuhan, mamanya. 200 juta. Sisa berapa? Sekarang oleh karena firman yang kamu percaya, 200 juta kali 100. 20 M. Pak, ponakannya kasih itu gambarin sekarang aja. Berarti berapa? 20 M. Suara kok kurang kecil. 20 M. Perpuluhan 2 M. Berapa? 20 miliar. Siapa yang percaya kalian karena firman yang kata? Jangan buru-buru tepuk tangan, angkat tangan dulu. Amin. Saya turunkan. Saya kasih tahu dalam nama Yesus. Kalau Anda diberkati oleh karena firman, itu salah apa benar? Kurang keras. Anda gak usah korbankan kemakmuran aja, tapi Anda kena dampak dari ketaatan, itu juga diberkati. Jadi gak bisa Anda ngomong, oh ini makmur apa tidak? No, hatimu tertuju kemana? Kita bisa ngomong kemana dalam hamba Tuhan. Oh korban makmur, salah kamu. Kalau gak saya doakan kamu miskin terus, jangan Pak, enggak. Halo? Kurang keras, ada amin? Kecuali kamu nyembah mamon, mati masuk neraka. Ada orang-orang maaf ya, ngomong kita lihat mujizat Tuhan terjadi. Kita sebulan sekali nabur motor, sebulan sekali nabur motor. Kemarin giliran Palembang kita kasih motor. Nanti bisa jadi mobil kan? Bisa kan? Kamu gak usah dikasih, kamu yang nabur lah yang kali. Tapi saya kasih tahu saudara, dalam nama Yesus dengar baik-baik saudara. Dengar baik-baik. Yang penting kondisi hatimu. Karena lihat baik-baik, Alkitab berkata begini, bila seseorang tanpa visi, maka liarlah rakyat. Visi itu terjemahan saya ada prophetic vision. Sesuatu yang bersifat profetik yang memimpin hatimu atau hidupmu menuju kemana. Kalau lihat saya baik-baik, kalau Anda ketemu orang yang tidak ada prophetic vision, tapi dia bisa ikat atau pimpin kamu, nanti kamu jadi kacau juga. Kamu harus punya roh yang kuat, supaya kamu dengar, tak ajari satu orang profetik, mau angkat tangan. Tak ajari, dengar baik-baik, lagi teman, konsen dulu. Ingat-ingat muka saya, lagi viral. Saya nggak tahu viral, saya orang tak pikir viral. Viral saya laki-laki sejati itu kan. Lanjut teman, ngerti ya? Profetik bisa begini, dengan baik-baik. Dengan ini bukan karena dia sekolah Alkitab apa tidak, tapi yang penting titip sama Tuhan. Profetik bisa begini. Kalau kamu ketemu orang, lalu dia ngomong sesuatu yang ngawur, saudara, Anda aminkan, tak ajari. Anda aminkan atau Anda iakan. Sejak Anda itu, saya kasih tahu saudara, rohmu akan terikat dengan dia. Saya ulangi. Supaya Anda paham, supaya Anda paham, saya bilang begini. Kalau kamu, contoh ya, bilang gini, oh kamu tidak boleh terlalu kaya, umpamanya. Tapi oleh karena kamu percaya firman dan diberkati, lalu nabur terus, lumayan gak? Kurang keras. Kalau kamu iakan statementnya, kamu akan terikat terbelenggu sama dia. Itu tidak ada prophetic vision. Contoh, oh dulu saya ngeroh, sekarang saya biasa-biasa. Anda iakan statementnya, Anda akan drop sama dia. Oh dulu saya pendoa yang peka, sekarang ternyata banyak yang jatuh yang ngeroh. Salah. Yang jatuh orangnya, bukan kegerakannya, bukan. Anda ngerti dulu? Halo? Ada amin? Kalau kamu iakan, itu statement akan buat kamu jatuh. Ada orang profetik, tonton mendadak punya istri dua. Dia bilang, ngerokok begitu. Nah, itu salah soalnya. Itu orangnya. Ngerti katakan amin? Kurang keras. Orangnya. Dan akhirnya banyak anak Tuhan, maaf ya, kemarin saya sikat-sikat supaya ngerti. Kalau Anda tidak punya prophetic vision, Anda dibelenggu sama orang yang begini, yang pakai akal. Saudara. Kalau Anda mempertanyakan Tuhan, contoh seperti Hawa, lihat buah. Lalu ada apa? Ular. Ular itu mempertanyakan Tuhan. Dia iakan statementnya, makan betul. Maka saya minta Anda hari ini, kalau Anda diberkati oleh karena firman, apapun statement orang, saya kasih tahu, Anda harus dengar ini. Firman Allah seperti firman yang membuat kamu ngerti. Itu namanya rema. Katakan rema. Kurang keras. Rema. Jadi dengar saya, iman timbul dari dan pendengaran akan apa? Pendengaran firman Tuhan adalah rema yang Anda dengar malam ini. Jadi sama aja, dengar baik-baik. Jangan Anda terbelenggu. Contoh, Anda lihat saya nggak pakai cincin kawin ini. Cincin kawin. Karena waktu saya pernah di JKI itu saya disuruh nampung cincin kawin. Saya cukup ngomong gini, sekarang Tuhan, gak usah lama-lama, gak usah setrum nanti.
kebanyakan, saudara. Lepas, kabur. Ini jeleknya hambatan kalau pengajaran. Kamu gini, mau kawin lagi ya Pak? Saya bilang, otakmu terlalu mikir kamu. Kenapa? Karena dia terbelenggu dengan pengajarannya. Saya bilang, orang paling ingin kamu pun selingkuh juga banyak kok. Betul apa enggak? Bukan di sini. Makanya banyak orang karena takut maju ikut Tuhan. Maka saya minta saya ajarkan kalau namanya, sudah dikatakan namanya. Amin. Tabur. Bukan tabur. Kasih mobil dulu. Saya beli mobil, Tuhan ngomong, kasih mobil, kasih. Kenapa ini? Orang menuruni Yesus tujuan cuma satu. Nggak usah ngomong berkat aja, dengarkan firman, maka berkat akan jadi bagianmu. Setuju katakan amin? Itu otomatis. Halo? Kecuali maaf Anda ngomong, nanti kalau saya kalah, kok nanti saya kaya pasti jatuh. Betul nggak? Betul nggak? Tahu lagi? Karena kemarin ada hambatan yang maaf ya, goblok menurut saya. Dia bilang begini, saya kan hambatan kalau kaya pasti jatuh Pak. Saya langsung bilang gini, itu kamu, bukan saya. Harus begitu kan? Kalau saya iakan statementnya, kiri bareng dia. Enak aja, saudara. Betul apa enggak? Kurang keras. Anda harus berani, ya, tapi nggak usah niru kayak saya kejam gitu, nggak usah sekarang. Amin. Itu yang saya ngomong makanya. Kalau dia maaf ya, kalau dia adalah contoh orang yang jatuh, lalu diimpartasikan padamu, sorry, beda. Kecuali kamu aminkan kejatuhannya, kamu harus tolak. Ada amin? Contoh, tak ajari kemarin. Anda pokoknya mau tidak mau, pokoknya tidak ada lain, Anda pilih rumah murah dekat kuburan atau belakangnya kuburan. Orang mau banyak setan. Kira-kira gimana? Betul apa enggak? Kok gak ada suara sih? Kenapa sih? Banyak setan enggak? Kok hilang setan sih? Contoh, saya kasih tahu lagi. Contoh Anda terpaksa nih, rumah lain udah gak ada, uangmu gak sanggup beli, hanya sanggup beli yang belakangnya kuburan. Kuburan itu kuburan yang besar. Lalu dia ngomong, tinggallah di sini. Saya tanya. Orang ngomong, banyak setan kuburan. Saya tanya dalam nama Yesus Kristus yang Anda sembah dan saya sembah. Hanya saya tanya di rumah. Enggak ada. Enggak. Enggak ada. Keras. Enggak ada. Kalau memang ada setannya, dia tengking toh. Amin. Berarti tengking. Usir. Jangan setan yang usir kamu, goblok berarti nggak ada iman. Yang ngomong, ada yang ngomong gini, Pak, anak saya kalau start jam 12 mesti nangis. Mesti nangis keras. Nah itu ada setannya, perlu dipatahkan. Ada amin? Kok kurang keras? Halo? Dan kadang-kadang gini, makanya saya sering ajarkan, dengar saya ke depan. Perasaan sama iman gak ada hubungan. Kalau Anda hanya perasaan main, iman itu gak ada hubungan sama perasaan. Makanya orang-orang gak bertemu, orang ngomong gini kemarin. Saya lihat Bapak ini doa kok enak ya. Masuk ruang kudus. Saya bilang, kamu doa pakai perasaan. Percaya aja. Meskipun mustahil, percaya aja. Tepuk tangan bagi Yesus. Ngerti kata amin? Kalau Smith Wigglesworth itu mesti ngadakan KKR, temanya mesti cuma satu, just only believe. Kalau mama diizinkan Tuhan, belakangnya kuburan Cina, kuburan apa macam. Pak nanti mana-mana pada mencap-mencap ini. Saya minta Anda ngerti dulu. Yang kedua, Islam. Kemarin dorong ngomong begini, Pak tunggu saya dilempar tanah kuburan, dimantra. Gimana cara ngusirnya supaya tokonya sepi? Gimana cara ngusirnya? Saya bilang gampang. Gimana Pak? Ambil satu-satu. Dia ngomong gini, loh Pak kok ambatannya kok, Bapak kok beda kok, santai dong. Cukup sapu nih. Sapu foto kembali sama kamu. Kan beres, setuju? Amin. Kalau kamu pakai perasaan, tidak bisa kalau pakai iman, setan keluar. Beres. Makanya dengar firman ini loh, kita masih intro makanya, masih intro. Mereka merumuni Yesus bukan minta berkatnya. Firman dulu jaminan. Nanti lihat, mau nanti ada isu kacau, ada isu kerusuhan, Tuhan ngomong apa sama kamu? Kalau Tuhan ngomong, tak usah keluar negeri, dia tinggal toh. Ada amin. Kurang keras.
nanti dipotong-potong. Ya wes. Umpamanya, halo. Ada amin? Ada yang ngomong gini, Pak, saya ini masalah, enggak? Masalah. Dia juga apa? Orang-orang juga peka-peka, Pak, kalau nanti saya married mintain begini. Amin. Tapi saya tanya, kan tentukan pasangannya siapa? Tuhan apa kamu? Jangan mikir itu Tuhan. Nah, ya wis. Kalau Tuhan, kamu minta, kalau Tuhan ACC, dikasihkan. Tapi kalau kamu punya kriteria sendiri, ya terima. Ngerti terima bahasa Jawa ya? Terima. Ada yang kemarin saya ingat kerja dia bilang, Pak yang ini gaji besar, yang ini gaji kecil. Dia bilang, mana yang Tuhan pilih? Secara pikiran, ini firman dulu. Secara pikiran kita pikir yang mana dulu? Besar. Karena tanggungannya juga gede, ada kredit bla 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 bla, utang juga. Tapi Tuhan ngomong apa? Pilih yang gaji kecil. Susah kan apa? Gampang. Supaya pulang jangan merengut mukamu, supaya berubah gitu. Saya ini nabi soalnya, jadi harus ngomong. Supaya pulang ini ngomong, sudah masuk suruh beli kecil. Karena dari kecil dari Tuhan pasti dijamin. Setuju katakan? Yang besar bukan dari Tuhan malah tingkat. Makanya banyak anak Tuhan pulang mukanya kusut aja. Didoakan cuma segar sebentar. Goblok sekarang. Anda harus ngerti. Pak saya nggak mau datang lagi Pak, goblok-goblokin. Saya bukan gembala. Saya nabi. Kalau nggak langsung saya tembak, lama bertunggu. Muter, pekarangannya putih bunga terus. Masuk. Anak itu suka di pelataran nyium bunga kayak Korea gitu, Korean gitu. Masuk kan lebih enak, ada amin. Itu kalau kamu ngisi bunga kebanyakan, tahunnya saya sengat kamu. Masuk gitu loh. Saya nggak ngomong soal keindahan, saya ngomong soal ketaatan. Itu firman. Saya bilang, pilih gaji kecil. Tuhan pilih kecil, dijalani pilih kecil. Nanti malah diberkati, promosi naik. Saya gaji besar, nggak ada apa-apa. Saya kan waktu itu foundasi Jakarta. Ada anak wanita ini belum married. Dia cuma bilang gini, Pak, saya sudah lakukan semua dan saya terima jawaban. Sekarang saya sudah terima dua pekerjaan. Saya lupa gajinya soalnya, karena masih single. Lalu dia cuma bilang begini, mana yang Tuhan pilih Pak? Lalu saya bilang, pilih yang A. Dia bilang A atau B. Saya bilang, pilih yang B. Gajinya kalau nggak salah saya sebut ya, gajinya 8 juta sekali. Lalu sudah ini yang gila dia lakukan. 8 juta dia tabur. Bukan ke saya saudara, ke gereja ini. Dia bilang, oleh karena firman aku taat, Tuhan ngomong, beri semua. Itu namanya buah. Harus ngerti, kalau kamu nggak pernah buah sulung bertobat Pak. Buah sulung itu hasil pertama apapun yang Anda lagi buka. Bisnismu tahu apa? Buah sulung itu susah sebenarnya. Kenapa? Anda mau contoh bisnis ya? Anda mau, saya mau buah sulung, mendadak biasanya pujian Tuhan, mendadak kamu diberkati buah sulungmu gede saudara. Lalu mau kasih kan? Ini nyetruk. Ada gitu. Bahasanya kebanyakan tapi salah satunya muter tadi pekarangan nih sampai bunga itu terus. Saya bilang ngapain kamu sampai bunga terus? Enak Pak, segar dan harum. Masuk. Nah, dengar baik-baik. Dia beri kuasa. Sejak dia beri suara promosi gila. Karena dia ngomong sama saya. Dia suruh ngerinding orang-orang dalam Mandarin atau Inggris. Padahal dia nggak bisa bahasa Inggris, saya gampang belajar. Ada kemarin beberapa orang itu waktu altar apa saya bilang, kamu akan diberkati Tuhan dan sudah diberkati. Mendadak dia dipercayakan ini loh aneh. Anak Tuhan suka yang aneh-aneh. Saya kasih tahu. Mendadak dia dipercayakan orang Jerman untuk pegang pabrik di Indonesia. Itu wanita loh, bukan pria. Dia bilang saya ini bingung Pak, orang profetik sekarang. Lagi dipercayakan bisnis dari Tuhan. Orang Jerman percayakan saya juga ke pabriknya sekarang. Dia cuma ngomong gini, Pak, tumpang tangan dong Pak, supaya saya bisa bahasa Jerman. Saya bilang, nggak bisa. Kalau ngobrol oke, tapi Tuhan ngerti kamu malas. Ngerti malas? Kalau kamu lihat ini maaf ya, profetik ini harus Anda ngerti, supranatural dan natural. Biasa depan. Kalau Anda lagi dibuka Tuhan sekarang, one by one atau lapisan demi lapisan dibuka Tuhan, kamu harus juga belajar untuk one by one-nya. Setuju katakan? Jangan langsung ngomong, terima kasih Tuhan. Nyantai Tuhan ngomong, dasar malas kamu diberhentikan.
Saya ke pabriknya lihat memang saudara, semua dalam bahasa Jerman semua, itu mesinnya. Siapa yang bisa baca? Tapi saya langsung tunjuk ibu ini. Kamu tahu Tuhan ngomong sama siapa? Manualnya itu diterjemahkan, bacaan, jangan sikinutu kura masyarakat. Taruh manual di otak ini, ngawur, jeglek. Saya nyamakan dalam nama Yesus dengan firman. Setuju katakan? Kurang keras. Ya, saya bilang kemarin ada seorang ibu masih muda ditinggal selingkuh suaminya. Dia bilang, di mana saya hidup? Tuhan ngomong, dengan tangannya dia akan bikin makanan. Saya bilang, tanganmu ada urapan, bikin makanan. Bikin makanan ya harus belajar, simpel apa kurang. Saya pasti pesan keracunan juga. Nanti keracunan dulu, tenang, saya doakan. Panggil Pak Yeremia itu namanya kerjaan. Jadi Anda harus ngerti polamu. Ada amin, kurang keras. Ya, ada amin. Maka saya bilang, saya beberapa waktu lalu ngurapi ada rumah orang bule sekarang. Rumahnya itu, karena pisah-pisah gini. Sebagian rumah ini bagus, tapi sebagian rumah ini jelek sekali, agak pisah, jelek. Dengar baik-baik, Tuhan ngomong sama saya begini. Kamu ke ruangan yang jelek ini, ada yang terpisah ini, dia punya anjing itu belum, masih berapa? 12 anjing. 12 anjing. Anjingnya. Maka saya bilang, saya kau doakan rumahmu, anjingmu simpan dulu dalam kamar. Saya nggak mau nambah kerjaan, saya ngurapi digigit anjing bahaya. Jadi waktu ngurapi anjing itu bisa gini. Oh, ya Anda tiduran sendiri lah. Gak gitu soalnya, itu setannya. Karena ada beberapa setan di sini. Nah, ada ini, tak ajari ya, supaya Anda ngerti kemah pertemuan. Katakan kemah pertemuan. Ini bukan seminar ya, tapi saya minta Anda lakukan. Tempat yang jelek ini, baca ke depan. Tempat yang jelek ini, Tuhan ngomong, di tempat ini harus dia ubah. Harus dia ubah. Jadi ngerti, keluar biaya nggak? Keluar. Aja enak tuh air. Ubah, duit lagi. Jangan Anda bayar harga, Tuhan akan berkati kamu. Jadi tempat ini akan jadi tempat doa. Dengar baik-baik. Dengan tempat ini, kamu akan nyusun bisnismu dan planning. Dengar, tenang dulu. Planning, tanya Tuhan. Lalu kamu akan dikasih detail demi detail bagaimana. Dan itu terjadi saudara. Begitu itu dicari, diperbaiki, jadi bagus saudara. Dan itu yang menyenangkan Tuhan. Makanya anak Tuhan kalau pelit itu dibuang sama Tuhan. Jangan. Dikasih tempat Tuhan ya kotor ya. Kotor Tuhan. Kamu ini tempat perbaiki. Anak Tuhan itu otak itu bisnisnya mana? Ya Pak ya. Maunya apa? Mau enak itu. Saya nggak marah-marah sebulan sekali, amin. Ada amin? Waktu kamu rombak Tuhan jadi kemuliaan, bersinar. Nah, saya kasih tahu dia buka es krim terkenal. Dia rombak tempat itu. Istilah seorang pendoa yang kuat. Begitu dia doa, karena bisa kongsi, bisa doa. Tuhan muncul. Itu yang dia kemarin saksikan. Dikasih kamu susun ini, kamu susun ini, kamu susun ini, kamu susun. One by one. Terjadi dari tempat yang tidak dilihat orang, kotor, diperbaiki. Jadi tempat kemuliaan. Tepuk tangan bagi Yesus. Kalau kamu maaf, tidak ada kemah pertemuan di rumahmu, ada tempat atau kamarmu yang kadang-kadang tidak terpakai. Saran saya, perbaiki dari tempat khusus doa. Setuju kata? Amin. Kamu akan lihat bagaimana perintah Tuhan. Kalau mau Pak, saya cuma kos-kosan ya Pak. Satu kamar Pak. Ya kamar itu aja, saudara apa lagi yang diperbaiki, nggak ada di situ aja. Ya kamar itu aja suka ditaweng. Masa kamu udah ganti kamar orang kenaan, kamarmu sendiri. Kau kos-kosan. Kalau ada kontrak seperti saya dulu, kontrak secara tidak kamar jelek di atas, nggak terpakai, kecil sekali. Tuhan ngomong di atas, di atas. Saya ke atas, saya lihat saya harus rombak. Jangan pelit sudah. Oh rumah kontrak ini, anaknya itu jelek bapaknya. Jelek tadi kenapa? Ngontrak dibaguskan aja ini. Itu pelit itu perlu ditangking. Iya apa ya? Gak ada suara lo. Pasar pelit. Kayaknya ngontrak itu mau ngontrak. Kamu gak akan diberkati kenapa? Itu kan sudah muncul di hatimu. Ya Pak ya? Bukankah firman ini ya ada amin? Itu dengarkan firman, aja dengarkan. Gemes kan. Mau ketawa gak enak. Ada apa Pak Amin? Saya ini gak ada korban titipan, saya hanya penasehat pelayanan. Jadi kalau saya ngerti, ini jelek. Kemarin saya ngomong, Pak ini kan rumah kontrak Pak. Saya bagusnya kan hanya punya dong. Saya bilang, pelitkan, pantas gak diberkati. Berkatmu kok kecil-kecil gak tercurah.
Mau kamu benerin buat kamu tinggal kok, masuk kontrak. Nanti kayak nanya ini Pak, kamu itu otakmu. Akhirnya diperbaiki dan diberkati. Makanya kontrak-kontrak bukan kontrak is the best, punya rumah sendiri lagi. Amin. Jangan Pak, saya kontrak is the best, Pak enak kok Pak. Aduh Pak, bocor ya, tak tua kan nggak pindah-pindah gitu aja terus. Ada yang kontrak tempat toko, perbaiki bagusin dong. Jangan kontrak aja jelek, apa itu goblok kadang-kadang dari cengkel. Saya harap Anda jangan maaf ya, saya hamba Tuhan. Saya ngomong buat kebaikan kamu. Kamu nabur hamba Tuhan yang silakan, terserah. Tapi dengar baik-baik, senangkan hati Tuhan, jangan hitung-hitungan. Amin. Setuju katakan amin. Amin. Kita dulu kontrak, saya cuma bilang sama Tuhan gini. Tak jadi ya, saya bilang Tuhan, aku pilih Flying Blessing punya, ini bukan Jakarta, kota lain, punya ruko sendiri. Tuhan ngomong, buat apa? Kebaktian sebulan sekali kok. Enggak Tuhan, aku ingin tunjukkan orang-orang imanku ada. Jadi saudara, harganya sekian, Tuhan berkati sekian. Saya kontrakkan langsung saya bayar. Pelan, buat tutup. Saya kasih tahu saudara, itu rukonya saya tahu sih. Orang ngomong, ini anak yang punya saudara, bukan anak yang punya, Tuhan yang punya. Kita keluar, semua kita tinggalin, ngapain potong-potong orang kerjaan. Itu baru anak raja, setuju? Kopi dong, soalnya diangkut karpet. Hitung-hitungannya dulu, pantesan kamu berkat. Kamu model begini, doakan kenceng tapi karaktermu jelek, gak dikasih banget. Gak dikasih. Nanti kata-kata sampai dihitungi mur-mur, bau dihitungi diambil. Itu namanya jangan tahu, balaikan gak akan diberkati itu. Nanti katakan amin. Harus jadi Raja Daud. Ada amin. Ya, saya kasih tahu yang kontrak tempat atau kontrak rumah. Agusin saudara. Agusin. Jangan bocor di bocor apa. Sampai banjir jebol, paling itu. Ya di sini nggak ada yang begitu, amin. Kurang suara kok semua sepakat kayaknya. Semua ada yang ngomong, jangan-jangan. Jam 9. Cepat. Kunci pertama sebelum diberkati, dengarkan firman Allah. Ya, yang kontrak-kontrak harus punya rumah sendiri atau tempat sendiri. Tepuk tangan bagi Yesus. Dengan jalan, kontrakmu dibersihkan, diperbaiki dong. Ada amin. Jadi yang kontrak itu lihat, anak ini manis sekali, itu senang dan bagus. Ayat kedua. Baca sama-sama, 1, 2, 3 yang keras. Nelayan-nelayan yang telah turun sedang membasuh jalan. Saya minta Anda perhatikan saya. Ini sudah kerja seharian, tidak dapat apa-apa. Tanpa firman. Ayat 3. Baca sama-sama yang keras, 1, 2, 3. Konsen. Yang naik dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Baca sama-sama yang kedua. Clue yang kedua, bukannya dengan firman. 1, 2, 3. Lalu Yesus duduk mengajar orang banyak. Saya tidak ada catat ya, supaya Anda jadi pelaku firman. Yang pertama, izinkan Anda dengan firman Allah atau terima rema. Tapi yang kedua, rema itu akan mengajarkan cara kamu bertindak. Tulis. Dan rema itu sesuai dengan clue atau perasaan Tuhan. Makanya jangan dilanggar kalau bisa, atau jangan dikecewakan, jangan dikesampingkan. Itu perasaan Tuhan. Jadi rema, dia bicara one by one is different. Itu beda. Yang ketiga, 4, baca sama-sama Lukas pasal 5 ayat yang keempat. 1, 2, 3 yang keras. Guru, kelas panjang tidak menangkap. Terus. Tapi engkau Tetapi. Saya katakan amin. Amin. Itu Anda harus ngerti, itu Anda harus ngerti apa yang Tuhan ngomong sama saya. Dengar baik-baik. Itu bedanya, percaya dan taat beda. Saya ulangi, percaya dan taat beda. Tuhan ngomong sama saya begini. Percaya dan taat itu beda, Pak. Bedanya di mana Tuhan? Orang percaya belum tentu taat. Belum tentu. Tapi kalau orang taat, pasti percaya. Pasti percaya. Ada amin. Karena banyak anak Tuhan ngomong amin, aku percaya. Nyatanya disuruh Tuhan, dia banyak memberontak. Jadi nanti tidak akan terjadi apa-apa, meskipun itu Allah. Ada amin. Orang taat
pasti apa? Percaya. Ya. Amin. Saya kan pernah ngomong sama Anda kan, ada seorang pemuda disuruh Tuhan jalan kaki di Surabaya, jalan kaki dari rumah ke Bukit Doa Immanuel. Dia mau dipecat, malah setelah jalan kaki pulang jalan kaki juga, ditawari mercy, nggak mau saudara. Kalau tidak boleh pulang naik mercy, mercy kill, bahasa Jawa mercy kill, jalan kaki. Pulang jalan kaki saudara, berangkat jalan kaki, pulang jalan kaki. Padahal dia punya mobil, punya motor. Dia jalani dengan takut, namanya tabang. Dia pulang, bukannya dipecat saudara, dia malah jadi berhasil, bahkan punya gedung sendiri atau kantor sendiri, punya karyawan sendiri. Itu namanya pembalikan keadaan. Sampai mau angkat tangan dulu, jangan tepuk tangan, jangan tepuk tangan, jangan tepuk tangan. Yang mau dulu angkat tangan. Amin. Tapi saya tanya, mau cara begitu kan? Sama tahu waktu Anda datang ke tempat ini, Tuhan waktu Anda doa, suddenly a touch from heaven. Antara lagi doa lalu Tuhan ngomong, gendong istrimu pulang. Gendong istrimu pulang. Oh mama, ayo. Mobilmu tinggal di sini, gendong istrimu pulang. Lalu Anda bisa bicara, Tuhan istrimu dulu langsing, sekarang langsung. Gendongnya betul. Lalu kita ngomong gantian gendong sampai rumah. Wah itu luar biasa. Tapi kalau dari Tuhan, dengar baik-baik tak ajari. Makanya otak agamawi sama otak firman beda. Kalau Tuhan suruh, jalani. Setuju? Kurang keras? Amin itu kurang yakin. Betul apa enggak? Susah apa gampang? Ini rumah dekat ini. Coba masih dekat. Gendong istrimu. Dia udah mikir. Halo? Atau Anda pulang yang wanita atau Tuhan bilang sama Anda, itu hak sepatumu patahkan satu. Pulang jalan kaki, pincang ini. Tapi kok suruh Tuhan tahu dengan pincang itu Tuhan ngomong nanti akan terjadi banyak kecemasan. Saya tahu, saya waktu doa, perhatikan baik-baik. Waktu saya doa, ada binatang di depan saya. Ini dengar baik, binatang. Lalu Tuhan ngomong gini, saya nggak tahu ada binatang kan, di kecil binatangnya sebenarnya. Tuhan ngomong buka matamu. Saya lihat ada binatang sama. Saya bilang, Tuhan ngomong lihat binatang itu kurang kerjaan kadang-kadang ya. Saya bilang, lihat binatang di lompok di jalan ini. Binatangnya di depan saya mendadak terbalik, belak. Dia mau balik sendiri nggak bisa. Ya, dia bukan kecoa, kecoa buah hajar kan. Bukan kecoa, bukan. Binatang itu kayak kumbang itu terbalik. Tepat saya, ya, terbalik. Lalu Tuhan ngomong gini, bisa nggak dia kembali lagi? Saya bilang, engkau maha tahu, nggak bisa. Betul. Sekarang ulurkan jarimu, tentunya kelingking saya. Karena kecil, bukan ditekan gini mati saya. Ya. Saya ulurkan gini. Begitu kelingking saya ulurkan gini, dia pegang gini, lalu balik lagi. Blek, kembali seperti semula, kembalikan keadaan, jalan lagi dengan santai. Lalu Tuhan ngomong gini, itu yang kamu harus ngerti. Banyak anak Tuhan itu kebalik begini. Tuhan ulurkan tangannya, dia tidak mau pegang tangan Tuhan, itu masalah. Sehingga keadaan tetap begitu. Itu namanya Anda ngerti. Kalau Anda disuruh Tuhan, mendadak Anda maafin, mendadak Anda lagi doa atau Tuhan ngomong, jalan sekarang, jalan kemana Tuhan? Pokoknya jalan. Jalan, itu namanya iman. Makanya otak ini tidak akan bisa ngerti. Nanti katakan apa? Di Jakarta saya ingat tahun berapa itu, ada penduduk yang disuruh, maaf ya, saya ngomong nggak usah tahu keras. Yang disuruh rapi masjid itu yang rapi bukan orang-orang hitam kayak saya begini, orang Chinese putih-putih. Tapi syaratnya sama, tidak boleh bicara sampai pengurapan selesai. Pantesan saya tanya waktu lewat, gini, kemana? Gini. Oh saya tahu, pasti Tuhan suruh. Tapi bukan satu orang. Pasukannya itu habis kita berapa? 10 atau 20. Jalan disebar. Sebar, dua orang. Jadi ke tempat itu ngurangi. Dilihat orang-orang di dalam. Itu gini. Gini itu kata. Saya tahu pulang baru ngomong. Saya lupa. Disuruh Tuhan ya? Iya Pak. Urapi itu. Oh, orang-orang cuma nyatok nih. Dosa, apa dia begini?
penting sudah. Itu orang punya iman. Karena kamu ngomong gampang kan doakan melakukan. Ayo, saya punya teman, ya orangnya suaranya gede kayak seperti Sylvester Stallone gitu ngomongnya gede, gitu ya, cowok. Daftar jadi triat gagal. Nanti triat ya, kayak di Cina. Jadi ada pendaftarannya saudara. Dia itu pengusaha, karena stres, ya mau cari jadi mafia. Dan diterima, ya Tuhan ajaib. Ketemu saya di Bukit Doa. Saya ke sana. Jadi waktu saya ngajar pelepasan, dengar baik-baik. Pelepasan selesai, jadi suka doa, dengar baik-baik. Jadi suka doa. Sudah tahu waktu doa ini yang ngajar. Dia waktu doa disuruh Tuhan apa? Kamu pergi sekarang naik bus. Dia bilang, oke tuh, soalnya kan gede. Dia cerita sama saya nih. Dia berangkat, jalan kaki. Dia punya toko perancangan apa, toko bangunan. Dia jalan kaki. Pokoknya diantar ke tempat halte bus dengan baik-baik sana. Sampai sana, dia ngomong tunggu. Itu namanya Doraemon. Makanya kalau Anda ingin dipakaikan, caranya dengarkan khotbah atau musik. Lakukan. Ada amin? Ya, tunggu. Lalu kita ngomong gini. Kamu harus ngomong Yesus dahsyat. Susah pada apa? Gampang. Dan kamu teriak sendiri, gampang kan? Itu di halte bus. Yesus dahsyat. Siapa tahu nanti pulang itu disuruh. Ping-ping kau suruh. Yesus dahsyat. Mama, ya tahu. Dia bilang gitu. Lalu dia ngomong, nanti harus naik bus. Dia bilang, oke, Tuhan. Orang Chinese, oke. Bis lewat, dia bilang pagi itu ramai orang. Dia bilang sama Tuhan, kok banyak sekali Tuhan. Bis lain aja Tuhan. Oke, kata Tuhan, oke, diamkan. Bis kedua lebih sepi, tapi sepinya bus Anda tahu jumlahnya orang itu mesti tahu. Sepinya bus itu bagi kita nggak sepi ya. Kan tadi padat cuma orang gelantungan itu sepi. Dia naik paling belakang. Siap, soalnya kan gede, saya kenal dia. Belum ngomong itu bus berhenti. Yang naik lebih banyak daripada yang depan. Dia belum ngucap, saudara. Tahu yang naik lebih banyak dari yang depan. Langsung dia, sampai dia kesorong ke belakang, kedorong ke belakang. Dia bilang, dalam nama Yesus. Tuhan ngomong, ayo sekarang katakan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Ayo. Dia bilang ini, Tuhan. Tapi ini doa orang benar. Mati hidup. Itu orang kok kepepet doanya masih harusnya begitu. Mati hidup tanganmu. Amin, betul gak? Orang kalau gak kepepet doanya gak akan gitu. Masih ada alternatif lain. Tapi kok kepepet kasih mati hidup tanganmu. Mati hidup di tanganmu tuh. Dia cuma minta tanda. Ada anak kecil ngamen kan bawa. Aku tak mau gitu. Takut orang itu. Lalu dia ngomong gini, Tuhan, kalau anak kecil ini berhenti, jangan ngomong sampai dalam hati. Anak ini berhenti nyanyi sekarang, Tuhan. Berarti kau disuruh aku. Percaya, jangan minta tanda sama Tuhan. Betulan. Mendadak anak itu cinta. Jadi dia ambil dompet, kasih KTP ke Abi. Sampai itu angkatan. Dia kasih, Pak ini KTP saya. Mama mau ngapain? Saya cuma mau ngomong satu. Sebenarnya ditangkap gitu loh. Dia bilang, oh enggak ngomong aja. Mau ngomong apa sih kamu? Bentar. Ya ngomong sudah tak kasih tau. Dia ngomong. Perhatian gede suara. Karena kan semua memang ada yang paling belakang itu kan gitu soalnya. Perhatian. Yesus dahsyat. Ditambahin Yesus juru selamat. Katalang bahasa katanya. Kepala sekalian. Saya tahu orang-orang ada yang protes. Lihat itu pikir mungkin orang gila gitu. Semua, tapi minimal dia sudah tahu. Amin. Sudah tahu? Ada orang datang ke sama dia tahu-tahu kasih kartu nama. Kamu korban juga saya. Cukup tangan bagi istri saya. Jadi kalau itu angkat tangan. Doain. Daripada kamu menjadi pasangan hidup gak jelas. Bikin ekonomi gak jelas. Ada amin? Kurang keras. Jangan sampai ngerokok ngomong Yesus dahsyat di kampung orang. Dan ini, tetapi karena engkau menyuruh, aku akan menebarkan jadi ketaatan. Waktu itu terus jalan, saya kemarin di Semarang ya satu tantangan banyak orang sudah karena gedungnya sudah. 6. Baca sama
percaya dan terima impartasi diberkati Tuhan. 1, 2, 3 keras. Yang percaya tepuk tangan bagi Yesus. Ini berkat ketaatan. Dan saya ke depan. Jadi kalau Tuhan ngomong, saya tidak ada catat. Sering kali Tuhan ngomong di tengah kita tidak terima apa-apa atau mustahil. Tuhan akan ngomong sesuatu yang bertolak belakang. Itu sebenarnya rema. Ngerti yang katakan? Saya ulangi. Di tengah kamu kekurangan, tahu Tuhan ngomong tabur. Nah, itu namanya rema. Zaman dulu di luar negeri ada hamba Tuhan, maaf saudara, mantan orang gila. Hamba Tuhan mantan orang gila. Ngerti saudara ya? Dia gila kenapa? Karena dari dulu kaya, jadi miskin mendadak gila. Begitu gila masuk rumah sakit jiwa, mulai pulih, ikut KKR. Kasih tahu, KKR itu waktu suruh kasih persembahan dengan bebek. Dia tahu persembahannya apa? Pensil pada dari itu. Dia tak dia apa? Pensil. Tak karena ada uang. Masukkan amplop. Makanya saya kasih tahu ya, semua pengurus juga. Kalau kamu menerima persembahan 100 rupiah pun atau 5 rupiah pun, jangan bilang. Itu uang terakhir dia. Pensil di mata dari dua, masukkan dia. Jangan komplain. Saya kasih tahu, orang panitia itu, siapa yang dikasih pensil? Tapi sejak itu, jadi berkati dahsyat. Kalau dia cirinya khotbah, karena sangat diberkati punya hutan sendiri. Kalau dia mau khotbah, dia harus hutannya teriak nama Yesus. Yesus! Karena Tuhan mau das. Kadang-kadang kita mau terpatok pola lama. Nah, ini profetik ini. Ya, harus ngerti. Di tengah kekurangan, tebarkan salah. Maka nama terima berkat. Tepuk tangan bagi Yesus. Percaya katakan amin. Percaya katakan amin. Percaya katakan amin. Jika kamu lakukan segala hal masih nihil, tapi ada firman Tuhan, tebarkan jalan. Saran saya, lakukan itu kairos. Kamu tunda, urapan hilang. Tuhan ngomong, nginjil sekarang, datangnya orang itu. Saran saya langsung pergi lah, jangan tunda besok. Hilang kesempatan. 7, baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Semua baca sama-sama 1, 2, 3. Paham 6 ya. Tuh. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangis sudah besar sehingga cara mereka mulai koyak. 7. Terus. Saya tulis. Dan saya bilang, ciri Anda ingin supaya diberkati lebih lagi oleh tangan Tuhan sendiri. Kalau kamu diberkati, bagikan sama orang lain. Itu jangan katakan. Bagikan sama orang lain. Di tengah kamu masih, Pak saya bagikan masih kurang. Justru bagikan. Saya dulu lakukan sampai sekarang. Ada amin? Saya punya saran yang gampang. Dengar baik-baik. Kalau kamu ingin keluargamu pulih cepat, saran saya gampang. Kamu beli nasi bungkus, bagikan buat orang-orang di pinggir jalan. Gak usah ngajak orang sendiri kan. Itu gampang sekali. Kamu beli nasi bungkus berapaan? Berapa kan? Paling 15.000, 20.000 ya. Tetap mahal 20.000. Pokoknya beli, kasihkan 10.000. Beli 10. 100.000 kamu keluarkan. Kasih aja. Kecuali kamu ngasih nanti pakai ngomong nama presiden yang tambahan gak ada sekarang. Kasih. Itu yang saya ngomong, Anda melakukan kebenaran. Setuju katakan Anda? Pak, kalau saya kasih uang gimana? Gak apa-apa juga, tapi saya kasih tahu orang bisa kejar kamu nanti. Saya dulu bagikan baju. Karena banyak orang-orang gak diawasi, orang-orang penggila itu nyerbu mobil kita, sampai gak ada aturan. Dan saya ingat ada anak wanita saya harus dilindungi, karena nanti bahaya. Ya, rotok preman sedikit hamba Tuhan kita ya, amin. Ya harus, saudara, kosok wanita yang dikerumbuti kita aja dikobrok, kita harus tekun. Jadi saya bilang, ambil semua, ambil. Tapi ini jangan yang lain-lain, saya sikat. Dan saya bilang sama Anda, dalam nama perhatikan baik-baik. Anda kalau di tempat ini, mungkin kekurangan. Seperti saya dulu, habiskan buku, bagikan buat orang. Itu kamu dibagi berkat, nanti pasti kamu diberkati. Setuju apa? Susah apa? Gampang. Sangat gampang. Ada amin? Mau beli nasi goreng seperti saya suka pinggir jalan. Bagikan, orang ngomong terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Oh saya kenal, saya ingat ya.
Ada orang buta, saudara. Maksudnya separuh buta apa enggak, gua nggak ngerti, saudara. Di pinggir jalan ini. Saya naik motor, saya bilang, "Shalom." Gua teriakin sengaja. "Oh, shalom, shalom, shalom." Dia kenal banyak abang-abang yang saya kaget. Dia ngomong nama-namanya. Lalu saya cuma bilang, "Kamu masih merokok ya?" Langsung rokoknya dibuang. Iya. Ada dalam nama Yesus. Banyak anak tua itu masih suka menderita. Saya bilang, "Kenapa kamu gak minta Tuhan pulihkan matamu?" Saya tahu kenapa? Karena dia suka kemis. Dia suka kemis dengan kecacatannya. Dia manfaatkan itu. Akibatnya tidak ada mujizat sama sekali. Ngerti anak-anak? Jadi paham ya? Kalau Anda seluruh yang tempat, Anda diberkati, malam ini juga Anda ngomong, "Tuhan, aku mau bagi buat siapa?" Bagi. Tapi kamu lihat, Tuhan itu tidak pernah berhutang. Tepuk tangan bagi Yesus. Ngerti anak-anak? Nah sekarang lihat kejadian baru. Ini clue yang terakhir. Yohanes pasal ke-21. Yohanes pasal 21. Sekali lagi ingat, bulan depan di CP, hari Selasa, jangan lupa hari Rabu. Yohanes pasal 21 ayat yang pertama. Semua lihat, lalu kepada sudah dapat katakan amin? Ya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Semua belajar firman ini. Dan dia menampakkan diri. Ini setelah mati hidup. Sebagai berikut, ayat 2. Di pantai itu berkumpul, perhatikan sama-sama. Ada Simon Petrus, baca ke depan. Sudah tahu, pada waktu tadi saya ngomong di tanah pantai Danau Genesaret, dia tangkap ikan, saudara tahu. Simon Petrus ngomong begini, "Pergilah, aku orang berdosa." Tuhan ngomong apa? "Mulai hari ini kamu tidak lagi menjalankan," tapi jadi apa? Manusia. Jadi beda profesi. Itu namanya destiny. Setuju angkat tangan? Destiny. Jadi kamu kerja ada destiny yang ilahi. Nah, saudara ngerti, sekarang dikatakan di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, Ananias Petrus dan 2 orang murid lainnya. 3, baca sama-sama sekarang. 1, 2, 3. Kata Simon kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Terus. Kata mereka juga kepadanya, Kami juga pergi. Terus. Lalu naik perahu, tetapi malam. Tapi saya mau tutup bagian saya depan. Saya minta Anda konsen dulu ya. Ini yang buat orang-orang profetik supaya tidak kembali ke hati yang lama. Lihat saya. Begitu Yesus mati, pegangannya soal Yesus hilang. Maka Yesus itu kembali. Saya tahu begitu orang pegangan rohaninya hilang, Alkitab mencatat orang itu akan kembali ke hati yang lama, cara yang lama, hasilnya, nihilnya tetap sama dengan yang waktu dia belum dijumpai Yesus. Itu sekarang terjadi banyak abang-abang orang-orang profetik kembali. Yang nomor 1 bukan lagi panggilannya, tapi bisnis akibatnya kekurangan lagi. Betul apa dia? Halo? Bukankah ini konvensi Tuhan? Padahal Tuhan ngomong, "Kamu bisnis dan melayani. Kamu bisnis dan jadi pendoa. Kamu bisnis dan termasuk menangkan jiwa." Itu yang Tuhan berkati karena menangkan jiwanya, bukan kerja bisnismu, bukan. Itu dampak dari rohani kamu hidupkan. Saya tahu Petrus, Simon Petrus, dia nangkep saya. Nih. Kenapa? Bukan lagi penjala manusia dia urusin. Balik ke pekerjaan kamu. Betul lagi. Itu membuat banyak orang profetik sekarang mengalami kesusahan. Kenapa? Hatinya berubah. Bukan lagi mengandalkan Tuhan yang seperti pertama. Macam-macam nalar yang lain. Hasilnya lebih buruk daripada sebelumnya. Itu yang jadi akibatnya murtad betul. Saya suka kan tadi ketawa-ketawa sekarang cium kan? Tuh. Ada amin? Ada amin? Tapi saya bilang dalam nama Yesus. Kalau Anda dulu paham, Anda dulu bertobat oleh Tuhan, kamu akan menginjil. Sedangkan paham, bisnismu lagi sepi, diberkati Tuhan. Ini yang saya tidak suka. Begitu bisnis saya diberkati Tuhan, dia ngomong begini, "Pak, jam doa saya sekarang hancur, Pak. Kenapa? Langganan melimpah." Salah. Lalu saya bilang, "Apakah saya perlu doakan langgananmu hilang semua supaya doamu nomor 1?" "Jangan, Pak. Kamu salah. Karena langgananmu banyak, karena kamu bangun yang roh. Kenapa yang roh mati sekarang? Dulu bisa percaya, kenapa sekarang mobilnya banyak mati kan? Betul apa tidak? Itu
goblok ya. Orang profetik saya marah seperti kamu. Apalagi kalau saya kepejabat garis depan, itu marahnya lebih parah dari Anda. Serius. Khotbah gebrak-gebrakan ini baru. Bukan ini, bukan. Firman. Serius. Sampai orang ngomong, ini nabi. Maaf ya, saya dijuluki apa? Nabi perjanjian lama. Saya bilang, kenapa? Karena banyak orang stres. Kenapa? Muter aja loh di pelataran ngisep bunga. Kenapa hidupmu susah sekali? Jangan-jangan panggilan yang dulu agak kamu kurangi. Ayo. Ya Pak ya. Dulu semangat, wah pokoknya buat Tuhan oke. Lama-lama semangat lama-lama kok kayak begini ya. Sudahlah. Begitu kamu kembali ke tema, kita mencatat nihil tidak menghasilkan apa-apa. Saya suka Anda jadi seperti kuburan kan dia. Kalau mati cuma ngomong gini, ketembak lagi, ketembak. Dulu jualannya akik yang bisa berubah-ubah warna, batu yang bisa berubah warna. Kalau kamu lagi senang, dia akan warna ungu. Kalau kamu lagi gembira apa? Sedih, hatinya jadi apa? Batu yang bisa jadi biru. Kayak itu batu setan, nggak usah percaya. Berarti katakan amin. Ada amin? Dan Anton kadang-kadang percaya gitu dengan batunya. Kuat harus tidak senang. Ini tengah-tengah dia. Tak boleh. Oh ya saya ngomong, jangan percaya ramalan-ramalan tapi aplikasi. Kamu terikat setan, itu nggak ada pendirian. Nanti katakan amin. Amin. Malaikat pelindung, Zulkifli. Kadang-kadang iseng-iseng, oke, kaya kita dapat kaya, oke, setengah kaya, oke, miskin habis, selesai loh. Jangan sekali dulu. Yesus mati, tidak ada Yesus mati. Mereka melakukan kembali ke pekerjaan lama. Ngapain kamu ini teman-teman buat kamu? Hari ini cek hati. Kalau kamu kembali ke hati yang lama, tambah bangkrut, tambah tidak ada apa-apa. Lihat ayat berikutnya 4, saya mau tutup. Jangan khawatir, saya udah malam, bisa lanjut lagi. Baca sama-sama yang keras, 1, 2, 3 yang keras. Akan tetapi apa? Bahwa itu adalah apa? Kenapa tidak tahu? Mata rohnya buta. Yang dulu ngerti, sekarang nggak ngerti. Maka saya kata banyak anak Tuhan trauma, sudah meninggalkan apa yang roh. Begitu Yesus pun firman tegur kamu buta. Kamu bilang, kok susah ya? Goblok. Aku bilang, Pak, apa Tuhan bilang saya goblok-goblok ini. Kegembalaan kayak itu tulus sadar ya. Itu apa Tuhan nggak hatimu. Kenapa hatimu buta? Firman teguran kau bilang, kok gak masuk akal? Kamu lagi di khotbah pendeta viral. Gereja-gereja serang saya sebenarnya. Hamba-hamba serang saya. Kenapa? Perjanjian garam dan ketahiran. Kamu harus siap. Jadi saya dikasih tahu diizinkan berarti. Tapi yang orang-orang profetik jawabnya enggak, kalah sedikit. Dibalasnya, ya bayar utang pakai uang bodol katanya. Itu garam hanya pembuka jalan perjanjian garam. Tapi katanya di sini mau ada perjanjian garam lagi. Banyak yang minta. Tepuk tangan bagi Yesus. Nanti kemarin banyak orang minta nama baptis. Ada Pak, nama saya Pak, Tuhan ngomong Abraham. Kenapa aja ya? Kenapa Abraham? Contoh ya, ada namanya Abraham Timotius Stefanus ya, nggak usah banyak gitu saudara. Contoh, Zulkifli tadi, Abraham Zulkifli tadi ya. Abraham, jadi gini, kenapa ada nama roh? Perhatikan saya. Kalau Anda kena goncangan, yang muncul bukan Zulkiflinya, Abrahamnya. Ibu Santi namanya, baptisnya Sarah. Ngerti arti nama Sarah? Ibu bapak. Sarah ada dua artinya. Perjanjian baru itu sabar, ramah. Jadi apapun harus ramah, harus. Jadi kalau pembantu merepotin ramah. Tapi yang apa? Oh, Sarah, saya maaf. Sarah dong. Tapi dia kok Hana. Ada nama Hana itu. Sarah itu beda saja. Sarah itu apa? Menunggu janji Tuhan dan melihat kenyataan Tuhan jadi. Amin. Sarah. Ojo Hagar.
Contoh, nama suaminya apa? Oh, Daniel musuh Singarus. Suatu yang sulit. Nah, karena masalah yang muncul Daniel. Nama asli siapa? Rudi. Jadi bukan Rudinya yang muncul, Daniel yang muncul. Jadi saya minta Anda paham ya, Anda punya Yesus. Jadi kalau namamu, Pak, nama saya Herodes Pak, jangan jadi. Herod. Oh, Pak, nama saya mulai contoh tadi Hana. Hana itu punya dua arti, Rama. Yang perjanjian lama itu lebih parah, mengampuni atau forgive. Ya, ini Daud, nah, ini sudah ngerti Daud. Daud hati-hati sampai Sheba. Iya, hati-hati, harus perang terus, kok gak perang bahaya. Ada amin? Hati-hati. Jadi itu nama. Jadi kalau Anda bilang, Pak, kok saya gak punya, mintalah sama gembala sidangmu. Ada amin? Saya kasih tahu, saya mau luruskan sedikit sebelum saya tutup. Bagian basic semua. Saya ngomong di mana-mana ini yang kadang-kadang orang salah mengerti. Saya tidak mentoring kamu, saya tidak mentoring kamu. Kamu punya mentor nanti yang Tuhan pilihkan. Saya nyampaikan pesan Tuhan kalau kamu akan pulang dan lakukan. Saya tidak mentoring Anda. Nanti katakan amin. Jadi saya harus luruskan. Kemarin Abang Bapak tak di mentoring, saya bilang no way, tidak. Anda harus jalan sendiri, harus terbang sendiri dalam badai kepakan saya. Saya menyampaikan pesan Tuhan. Anda harus lakukan. Ada amin? Ada amin. Nanti Tuhan akan pilihkan. Tentunya mentor yang benar. Mentor yang benar. Sekarang saya kasih tahu terakhir. Hai anak-anak. Lihat ayat berikutnya 6. Maka kata Yesus kepada mereka, perhatikan sama perkataannya saudara. Tebarkan jalamu ini sebelah kanan perahu. Maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi. Kenapa? Jadi setelah ketemu Yesus itu hati berubah kembali. Hari ini jangan tinggalkan yang mau. Tetap apapun yang belum terjadi, tetap percaya. Tepuk tangan bagi Yesus. Ayat 7. Baca sama-sama. Maka muridnya yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, baca sama-sama yang keras. Itu Tuhan, semua baca. Maka ia mengenakan pakaiannya. Terus saya kasih tahu ya, orang kalau udah kehilangan pegangannya rohani, saya kasih tahu, kerja sampai seperti ini sampai pakaiannya dilepas, hasilnya nihil. Begitu Yesus cuma sekali ngomong, tebarkan jalanmu, dapat, langsung pakaiannya dipakai. Kerja keras, tidak terima apa-apa, bahkan terus pulang. Tanpa Tuhan. Hari ini kembali lagi ke roh. Saya kemarin ketemu sama orang tua di mall. Saya waktu jalan, dia ngomong, "Shalom Pak." Saya bilang, "Oh ya." Dia lihat muka saya bingung. Dia ngomong ini, "Pasti Bapak gak ngerti karena korban di mana-mana." Ya sih. Saya dari persekutuan ini. Nah, dia temannya pendeta Yusak Cito. Jadi dia cuma ngomong gini, "Bapak saya lihat rohnya sama." Saya cuma ngomong sama dia mungkin, tapi dia ketawa. Saya ngomong begini, "Oh iya, Pak Yusak udah berangkat ya, Bapak yang belum berangkat." "Oh belum Pak." Saya bilang, mungkin saya dulu. Dia bilang, "Bapak punya, saya lihat rohnya sama." Karena dia dulu waktu bisa itu, pangkocoi dewi, temennya, umurnya juga seperti dia ngomong gini, mesti dia ngomong gini. Kayak saya bilang, "Enak itu nang surga. Aku nek ketemu kamu mesti ngomong pulang surga." Dia mesti ngomong gini, "Kamu kok mesti ketemu ngomong pulang surga terus? Enak, surga itu gak sampai kira ngomong. Kalau kamu sudah pernah ke sana, pasti merasa." Nanti dia pulang, makanya saya ngomong, "Tapi belum pulang Pak." "Oh belum Pak, nanti saya nyusul." Jadi cuma saya sampaikan kekuatan buat dia. Banyak hal sebenarnya. Lalu saya cuma bilang, "Kenapa kamu tidak ambil urapannya? Kenapa tidak ambil urapannya?" Dulu ada orang yang setengah mati jadi hamba Tuhan, miskin, susah. Dia doa, "Tuhan, aku ingin membahagiakan istri." Ini wajar soalnya, anak-anak. Tuhan ngomong gini, "Kakakmu itu diberkati. Kakak udah meninggal. Kamu terbanglah besok pagi terbang. Pergi ke rumah kakak. Minta izin tentunya. Masuk rumah langsung ada istrinya kok. Minta izin masuk ke kamarnya. Ambil urapannya. Dia terbang. Sampai rumahnya dia tentunya izin sama istri. "Boleh gak masuk kamar doa kakakmu? Kakakmu, suamimu Anda meninggal." "Oh iya boleh." Saya mendoa begitu sampai di sana dia ngomong, "Tuhan ini aku." Iya. Apa yang harus lakukan? Dia ngomong, ambil urapan. Pulang dari tempat itu diberkati dengan ajar. Bukan lagi lama dia ke kuburan tuh. Cukup orang itu setan.
Maka saya bilang dalam nama Yesus, ada tempat yang saya khotbah itu rumah besar, tapi di bawahnya biasanya siapa tadi, Ustaz Cito tidur di sana. Saya bilang, dia kan menunjukkan, ini dulu Pak Ustaz Cito suka tinggal di sini. Kenapa nggak ambil urapannya? Masih ada, saya ambil. Hari ini dalam nama Yesus. Maka saya bilang, supaya hidupmu mengalami pembalikan keadaan, dengarkan firman, jangan lagi kembali ke hati yang lama. Kalau hatimu dulu pernah roh hidup, jangan matikan. Setuju nggak? Tetap saja. Kalau nggak, kamu kerja sampai lepas baju keringetan, sampai lepas baju, nihil. Ada amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Pakai berdiri semua. Sobat